Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi tentang kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, yaitu kitab milik wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam mimpinya itu Fulan menceritakan tentang kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat yang berkaitan dengan beberapa makom spiritual, orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Dan Fulan di dalam mimpinya itu juga menceritakan tentang orang yang disebut ahlinya Allah. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, supaya mengimani bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, adalah satu hal yang diatur di dalam Islam, baik itu diatur dalam hal merespon mimpi dan juga diatur siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Setelah mendengarkan dalil-dalil mengenai mimpi yang mana itu disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya nantinya Anda setelah mengimani bahwa mimpi itu bagian dari syariat Islam, Anda pasti kemungkinan besarnya menyimak dengan lebih dalam kisah mimpi yang saya ceritakan ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Jadi ilmu memaknai mimpi atau mentakwilkan mimpi itu tidak bisa didapat dari belajar membaca buku, tidak bisa didapat dari membaca primbon, tidak bisa membaca buku tafsir mimpi, tidak. Melainkan adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat bukan dari belajar, melainkan dapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan mimpi ada 3. Mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran di saat terjaga. Dan mimpi yang menyedihkan dari setan. Mimpi yang memiliki makna adalah mimpi baik, kabar gembira, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Anda bisa baca pada deskripsi di video ini jika ingin mengetahui dalil mimpi yang lainnya, karena masih banyak. Karena di dalam membuat video saya biasanya membuat durasi 10 menit saja, maka untuk sisa durasi yang lainnya saya memilih menjelaskan makna takwil mimpi yang tadi saya ceritakan. Lalu mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, itu bermakna bahwa Fulan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
memahami dan mengajarkan isi dari kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, seorang wali Allah yang kedudukannya tinggi, yang sudah memiliki musyahadah, samudra penyaksian dengan hati. Jadi kalau misalkan Allah itu sudah mengizinkan menceritakan kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat dan ditakdirkan bahwa fulan itu memahami isi kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, yang mana kitab itu milik seorang wali Allah, berarti fulan juga martabatnya atau makomnya tidak jauh dari makom yang didapat Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, walaupun berbeda dalam hal kadarnya. Karena fulan itu juga mendapatkan pemberitahuan melalui mimpi yang lain bahwa fulan itu sudah mendapatkan musyahadah, sudah mendapatkan konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimimpikan bertemu dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa di dalam mimpi itu tidak bisa melihat Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Nabi Musa itu meminta Allah menampakkan dirinya, ternyata Nabi Musa dikatakan tidak mampu, karena yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam melihat dengan mata lahiriah. Namun Nabi Musa alaihissalam mendapat kemuliaan dalam hal yang lain. Salah satunya adalah bisa bercakap-cakap dengan Allah secara langsung, bukan di dalam hati. Sedangkan fulan yang mengalami mimpi tersebut sudah mendapatkan musyahadah, ya, melihat Allah dengan mata hati, yang mana di dalam hadis disebutkan oleh Nabi, yaitu di makom ihsan, yang ibadahnya seakan-akan melihat Tuhan. Maksudnya bisa melihat Tuhan dengan mata hati, yaitu maksudnya musyahadah, samudra penyaksian. Nah, fulan itu di dalam mimpi yang lain juga pernah dimimpikan mampu memegang kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Fathur Rabbani, yang maknanya kitab tentang rahasia-rahasia ilahi, terbukanya rahasia ketuhanan. Yang itu bermakna fulan juga mendapatkan takdir, diberikan karunia dan rahmat dari Allah, bisa mengetahui rahasia-rahasia ilmu ketuhanan, karena fulan mendapatkan musyahadah, yang mana dengan sarana musyahadah itulah fulan bisa mengungkapkan ilmu-ilmu kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, terdapat banyak kalam-kalam hakikat atau kalam-kalam kebenaran hakiki dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada walinya. Itu mengandung makna tersirat, yang mana fulan sekali pandang kalimat-kalimat kalam hakikat di dalam kitab tersebut, Allah sudah ajarkan maknanya, sekaligus dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan sekaligus contohnya di dalam kehidupan. Jadi kalam hakikat itu mengandung makna tersirat. Seperti itu isi di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Selain itu, fulan juga mendapatkan mimpi di waktu yang lain, sudah boleh mengajarkan kitab Risalah Al-Ghotsiyah kepada publik. Yang itu bermakna fulan memahami kalam-kalam hakikat yang disampaikan kepada rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pemilik kitab Risalah Al-Ghotsiyah tersebut. Dan fulan juga memang di dalam kehidupan nyatanya, sekali pandang kalimat hakikatnya terdapat di dalam kitab itu, Allah sudah hantarkan kepada ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kalam itu, beserta contohnya. Nah, seperti itulah saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kisah mimpi yang berkaitan dengan spiritual, makom atau kedudukan spiritual yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini, yang sudah diizinkan memahami dan mengajarkan, menceritakan kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.